Pemirsa, saat ini kami akan mengajak Anda untuk memantau langsung kondisi di depan Makobrimob di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat dan juga di Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, jurnalis Metro TV Fatma Ayu dan juga Sabago Visesa. Yang pertama kita akan ke kawasan Kuitang, Jakarta Pusat terlebih dahulu. Fatma, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik Jessica, saat ini menunjukkan pukul 13 atau 14:34 waktu Indonesia bagian Barat dan tidak seperti 2 jam yang lalu, memang kondisinya kondusif. Dari pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat, jalanan dari Keramat Kuitang ini sudah dibuka, namun pada pukul 13:30 dua jalan Keramat Kuitang, baik itu di depan Makobrimob atau di seberangnya begitu, ini ditutup kembali karena demonstrasi masih terjadi dari pukul 13:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami sempat memantau demo tersebut, mereka masih belum puas atas jawaban dari Brimob Polda Metro Jaya, di mana tadi kami juga sempat melihat ada dialog antara Brimob maupun dari TNI dan juga para demonstran. Dan kembali yang isu digaungkan oleh para demonstran ini adalah terkait dengan adanya rekan-rekan mereka yang masih ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya, dan ini dipertanyakan oleh para demonstran karena mereka tadi siang meminta kepada aparat kepolisian untuk melepaskan rekan mereka, dan hal tersebut juga sudah diiyakan oleh Polda Metro Jaya. Namun setelah tadi demonstran sudah mulai kembali pada pukul 12 dan 12:30 jalanan juga sudah dibuka. Namun pada pukul 13:30 atau setengah 2 siang memang demonstran ini terjadi atau datang kembali di depan Makobrimob Polda Metro Jaya, dan saat ini kami lihat ada dari pihak TNI yang berjaga, baik itu dari sisi jalan depan Makobrimob dan juga seberang jalan Makobrimob, dan juga pihak kepolisian sudah juga berjaga di depan Makobrimob Polda Metro Jaya. Dan untuk kondusivitas sendiri, ini memang kami baru saja mendengar adanya petasan yang dilontarkan oleh demonstran, namun demikian tidak ada pelemparan yang dilakukan seperti pagi tadi pada pukul 8. Pelemparan itu tidak terjadi, dan memang dari pihak kepolisian juga belum melancarkan atau meluncurkan gas air mata, dan memang kondusivitas ini tetap harus dijaga, keamanan dan keselamatan baik kedua belah pihak, tidak hanya para demonstran tapi juga dari TNI juga Polri ini juga bekerja keras untuk menjaga kondusivitas yang ada agar suara-suara rakyat atau juga suara-suara para demonstran ini juga bisa didengar aspirasinya seperti itu. Dan kami juga melihat bahwa tadi pembersihan jalan juga sudah dilakukan oleh pihak petugas kebersihan dan juga dari untuk pemadam kebakaran atau petugas pemadam kebakaran, karena memang amarah dari para demonstran tadi sempat memuncak pagi hari tadi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, yang sempat membakar tiang-tiang listrik yang ada di daerah Keramat Kuitang sendiri. Dan 30 menit kemudian pihak petugas pemadam kebakaran ini sudah memadamkan api di tiang-tiang listrik yang ada di daerah Keramat Kuitang. Dan saat ini kondisinya demonstran masih terus menggaungkan aspirasinya dan melakukan yel-yel yang dilakukan oleh ratusan massa. Jessica. Ya, Fatma, kami konfirmasi sekali lagi adanya kondusivitas dari massa aksi pada siang hari ini terbangun setelah ada komunikasi dengan Brimob dan TNI, atau ada proses apa yang menyebabkan massa aksi bisa kondusif pada siang hari ini? Ya, tadi kami memantau bahwa pada pukul 11 hingga 11:30 waktu Indonesia bagian Barat memang ada mediasi atau juga ada dialog antara para demonstran dan juga para demonstran TNI dan juga Brimob, bahwa memang aspirasi mereka ini adalah terutama terkait dengan adanya
untuk rekan mereka agar dilepaskan begitu jika rekan-rekan mereka ini ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya atau pihak kepolisian. Dan hal tersebut juga sudah dibuktikan oleh Brimob Polda Metro Jaya bahwa rekan-rekan mereka sudah dilepaskan dengan dibuktikan melalui foto, lalu juga CCTV atau rekaman video yang dibuktikan melalui handphone dari seorang Brimob. Namun demikian memang hal tersebut menjadi dan diiakan oleh para demonstran sehingga hal tersebut ini bisa meredam amarah dan emosi sehingga bisa didorong untuk menuju ke simpang Pasar Senen dan akhirnya setengah jam kemudian massa ini sudah mulai terurai begitu sehingga jalanan baik itu dari depan Makobrimob maupun di seberang Makobrimob ini bisa dibuka kembali tepatnya di Jalan Keramat Kuitang di mana akhirnya masyarakat atau warga ini bisa berlalu lalang begitu untuk melewati jalan Keramat Kuitang begitu setelah dari tadi pagi hingga siang hari ditutup. Nah, setelah setengah 12 sampai pukul setengah 2 waktu Indonesia bagian Barat ditutup kembali oleh pihak kepolisian karena massa aksi ini datang kembali ke daerah Keramat Kuitang untuk kembali menyuarakan aspirasinya dan kembali memenuhi di Brimob Polda Metro Jaya. Jessica. Ya, Fatma, Anda menyampaikan kalau masa aksi datang kembali. Kalau kita bandingkan dengan kemarin, seberapa banyak masa aksi yang datang pada hari ini? Untuk masa aksi sendiri memang tidak sebanyak kemarin dan hari ini memang dari pagi, kita bandingkan dari pagi dan juga siang, semakin pagi atau dini hari tadi hingga pada 5 subuh memang sudah banyak massa demonstran yang berdatangan untuk di depan Makobrimob Polda Metro Jaya dan untuk pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat mereka atau massa ini berdatangan lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya dan puncaknya adalah pada pukul 8 ada pembakaran dari saluran atau dari tiang-tiang listrik dan lain sebagainya. Dan hal tersebut sudah mulai mereda dari pukul 9 hingga pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Memang eskalasinya ini tidak sebegitu tinggi dibandingkan dengan pagi dari pukul 8 ataupun juga kemarin. Dan pada siang hari ini kami juga memantau untuk massa sendiri ini memang tidak sebanyak dibandingkan dengan tadi pagi begitu atau juga kemarin dan cenderung lebih kondusif karena tidak ada aksi lempar-lemparan atau juga aksi pelemparan bom molotov dan lain sebagainya. Jessica. Baik, dari Fatma Ayu di kawasan Makobrimob PMJ, kita beralih ke Gedung Sate di Kota Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, Sabago Visesa. Sabago, bagaimana kondisi terkini di Gedung Sate, Jawa Barat? Selamat siang Jessica dan juga pemirsa. Sehari pasca demo yang sempat ricuh dan diwarnai aksi pembakaran sejumlah bangunan di sekitar gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Saat ini situasinya sudah mulai kondusif dan bisa kita saksikan Jessica dan pemirsa, para petugas ini sudah ataupun sedang membersihkan puing-puing baik itu bebatuan, besi, kayu, bahkan ada puing-puing sepeda motor yang sedang dibersihkan di area depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Kalau bisa kita saksikan ke arah kanan pemirsa, ini ada sebuah mobil yang akan diderek. Mobil yang sempat terbakar saat demo pada Jumat lalu ini akan dibawa dan diderek oleh mobil Dinas Perhubungan. Selain itu, kawasan ataupun gedung DPRD Provinsi Jawa Barat yang sempat dicoret ataupun ada tulisan-tulisan coretan di tembok kini sudah dibersihkan dan dicat kembali oleh petugas. Selain itu arus lalu lintas bisa kita saksikan juga ini sudah mulai kondusif, jalan sudah mulai dibuka meskipun ada antrian tersendat karena ini masyarakat masih melihat-lihat ataupun ingin menarik perhatian. Ini lokasi di mana titik
saat demo pada Jumat malam berlangsung. Selain itu, di depan gedung DPRD, sebuah bangunan yang merupakan mes MPR ini pada malam kemarin sempat terbakar dan api berkobar begitu besar sehingga menghanguskan seluruh bangunan. Tersisa-sisa hanya tembok berwarna hitam dan merembet ke sebelahnya merupakan juga bangunan, namun temboknya masih utuh ataupun namun sudah menghitam. Selain itu, sejumlah bangunan lain ini yang sempat terbakar saat peristiwa malam tadi, ya ini ada 2 restoran di kawasan ataupun di titik di mana demo pada malam tadi. Dan ini di lokasi ini masyarakat ini sudah ataupun masih berkumpul untuk melihat-lihat suasana ataupun kondisi di mana titik terjadi demo, dan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pun kalau bisa kita saksikan meskipun pagernya ini tidak jebol begitu, namun di area-area dalam sejumlah kaca pecah maupun ada bekas-bekas bakaran ataupun pos satpam yang terbakar, dan ada seperti pelang iklan begitu yang terbakar. Kita akan mencoba masuk ke area dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, dan memang nampak ini sudah dibersihkan oleh para petugas. Hingga siang ini pembersihan ataupun membersihkan sisa-sisa dari peristiwa semalam ini masih terus berlangsung. Dan 1 unit mobil kendaraan taktis dari polisi pun ini masih terparkir di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Tadi pun kami sempat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang meninjau langsung yang berjalan dari arah Gedung Sate menuju ke titik ataupun kawasan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini dengan didampingi Sekda, Deddy Mulyadi meninjau bangunan Wisma MPR yang sempat terbakar dan 2 bangunan restoran yang hangus terbakar menyisakan puing-puing hitam pasca demo semalam. Selain itu, setidaknya ini menurut Deddy Mulyadi ada 10 unit motor yang terbakar. Dan selain itu, Gubernur Jawa Barat pun tadi menjanjikan akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak oleh peristiwa tadi malam. Di antaranya ada sejumlah karyawan dari restoran yang tidak bekerja begitu karena tempat restorannya hangus terbakar. Dan juga Gubernur Jawa Barat ini menghimbau agar masyarakat sabar dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan warga lain. Jessica. Baik, terima kasih Sabago Visesa atas laporan Anda langsung dari kawasan Gedung Sate di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada rekan kami Fatma Ayu yang melaporkan langsung dari Mako Brimob Polda Metro Jaya di Kuitang, kawasan Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.